Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukurillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmat taufik hidayah Allah, kembali kita bertemu dalam acara Cerita Hati Kita Balong dengan tema amal. Salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga salawat dan salam selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Pemirsa Pelita Hati Kita Balong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja Anda berada. Saat ini kita akan membahas dengan tema amal, yaitu dengan judul amal ibadah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas apa itu amal. Amal adalah pekerjaan seorang hamba, baik perkataan, perbuatan, atau pekerjaan hati. Kemudian tema kita hari ini ibadah. Ibadah itu adalah diambil dari kata abada ya'budu, yaitu yang dengan makna melayani, mengabdi, atau menyembah. Maksudnya menyembah kepada Allah. Nah, sehingga dua kata ini kalau kita gabung akan menjadi amal ibadah itu pekerjaan seorang hamba, baik perkataan, perbuatan, dan pekerjaan hati seorang hamba dalam rangka mengabdi atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Kita Balong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian setiap seorang hamba melakukan baik itu perkataan, perbuatan, atau pekerjaan hatinya yang semata-mata dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, hal itu dikatakan ibadah. Memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia adalah semata-mata untuk mengabdi atau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mengabdi atau menyembah kepadaku. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dari ayat surah Az-Zariyat ayat 56 ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan hikmah penciptaan jin dan manusia itu adalah untuk mengabdi atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa saja yang dilakukan oleh seorang hamba haruslah sesuai dengan tujuan penciptaan Allah Subhanahu wa taala tersebut, yaitu dia harus selalu mengabdi dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada terutama kita manusia ini untuk beribadah hanya kepada Allah. Bagaimana ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat yang ke-21 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian
dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Pemirsa Pelita Hati Pipita Balong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan bahwa yang namanya pengabdian makhluk itu adalah hanya kepada Khaliknya atau kepada penciptanya. Sebagai seorang muslim, dalam 24 jam sehari semalam paling tidak kita sudah menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala paling tidak 17 kali kita ulang-ulang kalimat ini, kita hanya menyembah kepada Allah, yaitu ketika kita membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat kita, yaitu pada ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah, ya Allah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Pemirsa Pipita Balong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini kita menyatakan bahwasanya kita menolak ada pengabdian lain kepada selain Allah. Kita tolak itu semua. Kemudian setiap pekerjaan kita kalau ingin bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, harus selalu diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam kata lain, kita harus ikhlas melakukan ibadah itu hanya karena Allah, karena ingin mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishal lahuddin. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan untuk beribadah seraya mengikhlaskan ketaatan itu hanya kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ingin ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, harus sesuai dengan Al-Quran dan tuntunan atau sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada yang 2 unsur ini, maka apapun yang kita laksanakan itu tidak akan ada artinya atau sia-sia belaka, sehingga kita hanya mengerjakan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Pemirsa Pipita Balong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membantu orang lain, mengajar pendidikan agama, berbakti kepada orang tua adalah bagian daripada pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah yang dimaksud dengan ibadah itu? Maka para ulama juga mendefinisikan ibadah itu adalah kegiatan seorang hamba dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, dengan melaksanakan perintah-perintah Rasulullah, mengamalkan hal-hal yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan ternyata ibadah itu ada 2. Ada ibadah yang mahdah, yang wajib, ada ibadah yang ghairu mahdah, yaitu semua pekerjaan hamba atau manusia yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas niat karena Allah untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala.
Pemirsa Pelita Hati TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ulangi tadi unsur yang kedua agar ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mesti didasarkan kepada Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kemudian juga mengikuti pedoman atau hal-hal yang dilakukan oleh para sahabat dan orang-orang yang setia mengikuti ajaran Rasulullah melalui sahabat dengan baik. Hal ini adalah mengapa demikian kita lakukan? Karena Rasulullah SAW adalah yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW adalah merupakan suri teladan kita di dalam melakukan aktivitas kita, wabil khusus dalam hal kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat suri teladan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah, orang-orang yang beriman kepada hari akhir, dan mereka banyak menyebut nama Allah. Pemirsa Pelita Hati TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa saja yang berasal dari Rasul maka ambillah, dan apa saja yang dilarang oleh Rasul maka jauhilah. Inilah dasar kita untuk mengikuti atau mengamalkan hal-hal yang dikatakan, yang diperbuat atau diamnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga bisa berpedoman kepada para sahabat, karena sahabat ini adalah orang yang bertemu langsung dengan Rasulullah. Mereka mendengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah, mereka melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan kepada kita untuk mengikuti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak hanya itu, kepada pengikut-pengikut beliau, artinya orang-orang yang mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah yang diajarkan oleh Rasulullah, walaupun mereka ini tidak bertemu langsung dengan Rasulullah, yang kita kenal dengan setelah sahabat, periode sahabat itu adalah tabi'in. Kalau sahabat itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan dia bertemu langsung dengan Rasulullah, pernah bertemu dengan Rasulullah. Jadi ada dua ini syarat sahabat. Kalau dia tidak beriman, walaupun bertemu langsung, dia bukan sahabat. Atau dia beriman kepada Rasulullah, percaya dengan Rasulullah sebagai Rasul, dia sudah masuk Islam, tapi dia tidak pernah bertemu dengan sahabat, itu tidak bisa juga disebut dengan sahabat. Contohnya adalah dalam sejarah kita kenal adanya Uwais Al-Qarni. Beliau sampai wafat pun tidak pernah bertemu langsung dengan Rasulullah, sehingga tidak bisa disebut sahabat. Nah, setelah periode sahabat ini adalah kita sebut dengan tabi'in. Di bawah tabi'in itu tabi'in. Disinilah adanya imam-imam mazhab, baik mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan juga mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Itu ada periode tabi'in dan juga periode tabi'in, yaitu orang yang mengikuti sunnah Rasulullah melalui para sahabat, melalui para pendahulu-pendahulu mereka. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar
allazina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Orang-orang terdahulu, generasi awal, maksudnya adalah generasi mereka-mereka yang pertama memeluk Islam dari kalangan muhajirin dan kalangan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Wa'adda lahum, dan Allah sediakan bagi mereka itu jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada. Allah sediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Ada kalimat tadi yang kita di awal-awal tadi adalah as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Itu adalah para sahabat. Kita diperintahkan untuk mengikuti mereka. Walladzina tabauhum. Nah, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Siapa saja orang-orang yang mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, kemudian baik para di bawah para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan bahkan sampai yaumil qiyamah, siapa saja yang mengikuti perkataan, baik perbuatan atau jejak langkahnya Rasulullah, mereka itu adalah layak untuk kita ikuti atau kita contoh juga dan kita teladani, terutama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita lakukan filarnya atau filar pokoknya harus memenuhi 3 filar kalau ingin kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dalam ibadah itu harus ada rasa cinta atau hub. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan yuhibbuhum wa yuhibbunah. Dia mencintai mereka, maksudnya Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Kalau kita beribadah kepada Allah karena mencintai Allah, mencintai apa-apa yang disampaikan Allah melalui Rasulnya, maka tidak ada lagi ibadah yang berat menurut hamba tersebut, karena dia sudah dilaksanakan berdasarkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu rasa cintanya sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang namanya ibadah tidak akan pernah seberat apapun di kalangan kita orang awam. Bagi mereka yang sudah mempunyai rasa cinta, mahabbah kepada Allah, mereka akan melakukannya dengan sangat gembira, dengan sangat senang dan sangat merasa ringan, walaupun hal itu menurut orang lain, menurut orang awam, ibadah itu sangat berat. Pemirsa Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian filar yang berikutnya dalam ibadah harus ada perasaan raja dan khauf. Apa itu raja? Raja itu adalah kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita dalam beribadah berharap kepada selain Allah. Kalau kita berharap kepada selain Allah, berarti kita telah mensekutukan Allah. Apapun kita boleh berharap kepada Allah. Apa saja yang kita harapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh berharap surga dalam beribadah. Kita boleh berharap agar ibadah kita ini diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah harapan kita. Pilar yang ketiga adalah khauf
atau kita merasa cemas atau khawatir atau cemas. Kenapa? Khawatir kalau ibadah yang kita lakukan ini tidak diterima dan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Pelita Hati TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa kita harus beribadah kepada Allah? Kembali saya ulangi, perintah Allah dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian, telah menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dari ayat ini dapat kita ambil pemahaman bahwasanya kenapa kita harus beribadah hanya kepada Allah? Jawabannya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menciptakan kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menciptakan orang-orang sebelum kita. Artinya semua manusia ini memang ciptaan Allah, tidak hanya manusia. Berdasarkan Az-Zariyat 5:6 yang telah kita sebutkan di awal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin saja juga diciptakan oleh, bahkan seluruh alam ini adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita sebagai seorang manusia memang harus atau wajib hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dilanjutkan dalam ayat ke-22-nya, Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dari ayat yang ke-22 ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan, yaitu sebagai tempat tinggal bagi kita manusia. Dan dialah Allah yang menjadikan langit sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menurunkan air hujan dari langit, dan dengan sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan buah-buahan sebagai rezeki untuk kita, sebagai rezeki kepada kita manusia ini. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah ada di antara kita ini untuk mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, sedangkan kalian, kata Allah, mengetahui. Pemirsa Pelita Hati TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam ayat yang ke-22 ini, mengapa kita hanya beribadah kepada Allah? Kalau di ayat 21 karena Allah yang menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita. Dalam ayat ini Allah menyatakan bahwasanya Allah lah yang menjadikan bumi ini sebagai tempat tinggal kita, yang bisa kita tinggali, yang di sini ada oksigen, yang di sini bisa manusia itu untuk hidup. Dan juga dalam ayat 22 ini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menurunkan hujan. Allah Ta'ala lah yang memberikan rezeki kepada manusia, kepada kita berupa buah-buahan, sehingga kita bisa hidup di bumi yang sedang kita pijak saat ini. Kaum muslimin pemirsa Pelita Hati TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa Allah memerintahkan kita untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
Salah satunya tadi di akhir ayat daripada 21 Al-Baqarah, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Itu orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah ingin kita ini mulia. Sejak lahirnya, sejak Allah ciptakan kita sudah memang tujuannya itu adalah agar kita ini mulia. Walaqad karramna bani Adam. Dan setiap ibadah yang kita lakukan, baik itu ibadah puasa, agar kita ini menjadi hambanya Allah, makhluknya Allah yang bertakwa. Lihat saja ayat puasa itu diakhiri juga dengan la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena takwa inilah ukuran kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan seseorang tidak diukur berdasarkan kekayaannya, tidak bisa diukur dengan pangkat dan jabatannya, atau setinggi apapun jabatannya, atau kedudukannya, atau kekuasaannya. Jangan sampai kita lupa kepada ayat Al-Quran di dalam surah Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Artinya di sini adalah berasal daripada Adam dan Hawa. Kemudian Allah menciptakan akhirnya kita ini, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Karena Allah ciptakan kalian ini akhirnya berbangsa-bangsa. Kemudian kita ini dijadikan Allah Subhanahu wa taala bersuku-suku agar apa? Lita'arafu, agar kita saling mengenal. Nah, barulah disambung inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha 'alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi ukuran kemuliaan seseorang itu adalah diukur dengan seberapa dia takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan sampai karena kita kaya, karena kita memiliki pangkat jabatan dan kedudukan, menjadikan kita sombong kepada orang lain. Pemirsa, kita balong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata balasan Allah terhadap orang-orang yang dimuliakan Allah atau orang-orang yang bertakwa ini di dalam Al-Quran sangat banyak sekali dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diantaranya adalah di dalam surah Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang diperuntukkan, yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah balasan Allah terhadap orang-orang yang bertakwa, yaitu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian Allah juga menggambarkan betapa kenikmatan-kenikmatan dalam surga itu yang disampaikan Allah di dalam surah An-Naba ayat 31 sampai 34, yang disediakan bagi orang yang bertakwa tadi. Innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mendapat kemenangan. Hadaiqa wa anaba,
yaitu disediakan bagi mereka kebun-kebun dan buah-buah anggur. Kemudian wa kawa'iba atraba, Allah juga sediakan di dalam surga itu berupa gadis-gadis yang sebaya, bidadari-bidadari yang sangat cantik. Kemudian wa ka'san dihaqa, dan Allah juga sediakan minuman berupa gelas-gelas yang selalu penuh terisi dengan minuman-minuman yang segar. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya marilah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau istilah kita sekarang di masyarakat yang viral adalah tambahi lagi, tambahi ibadahnya, tambahi zikirnya, tambahi salawatnya. Demikian pemirsa TV Tabalong rahimakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.